Jika ada kekhilafan, kesalahan, dosa, mudah-mudahan Allah ampuni insyaallah. Jadi refleksinya, ketika masih ada umur itu, kita masih diberikan kesempatan untuk mendelete. Nah, itu yang disebut dengan istighfar taubat. Dalam hadis tentang sayyidul istighfar, udah pada hafal kan? Di surat ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya itu kalau dibaca di pagi hari, meninggal di sore hari, di siang hari, insya Allah diampuni dosa. Dibaca di sore hari, meninggal di malam hari, insya Allah diampuni dosa. Artinya hitung-hitungan dengan Allah Maha Pemurah gitu kan. Beda dengan kita, hitung-hitungan kita kan kadang menjelimet ya. Kalau Allah mah enggak, udah hadir di majlis ilmu aja dosanya diampuni gitu kan. Kan itu kan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi kita mudah-mudahan menutup akhir tahun kemarin dengan husnul khatimah insyaallah. Sekarang mengawalinya juga harus dengan permulaan yang baik gitu kan. Dalam hadis Nabi itu, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Mekah dibebaskan. Artinya tidak wajib lagi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dulu wajib memang dari Mekah ke Madinah wajib. Yang tidak hijrah itu diancam neraka jahanam kan. Nah, setelah Mekah dibebaskan, maka yang ada kewajiban itu adalah jihad dan niat. Nah, jihad sekarang adanya di Palestina, musuhnya jelas gitu kan. Nah, nggak bisa ke sana, yang membantu mereka baik dengan donasi maupun dengan doa. Nah, kalau di kita jihadnya ya banyak tadi, dari biasa menjadi luar biasa, dari kegelapan menjadi terang, dari malas menjadi giat dan seterusnya. Nah, sehingga nanti di perjalanan itu banyak kembali bisikan-bisikan iblis, setan dan bala tentaranya nih. Termasuk sifat angkuh, sombong. Makanya Nabi memberikan aturan, batasan. Sombong itu model gimana? Kata Nabi, al-kibru batorul haq wa gomtun nas. Bahwa kesombongan itu menolak kebenaran dan melecehkan orang. Nah, melecehkan tadi merasa lebih baik gitu kan. Sombong. Menolak kebenaran, kebenaran itu sumbernya Al-Quran, hadis, dan ijma. Ijma ulama. Nah, potensi kita itu akan senantiasa antara kuat dan lemah imannya. Makanya ria itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir gitu kan. Awalnya nggak kelihatan orang, ikhlas gitu. Tapi ntar kelihatan dikit, wah mulai perasaan lain gitu. Apalagi dipuji nanti, waduh, repot. Makanya kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci, jangan merasa bersih diri. Allah yang membersihkan itu. Artinya amalan kita ya harus sesuai standar Allah. Nah, makanya nanti amalan unggulan itu, kalau amalan wajibnya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau semua yang wajib sudah, ini standar tiketnya. Nah, baru tuh kita punya amalan unggulan apa, sunnahnya. Makanya sunnah itu definisinya kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak apa-apa, cuma rugi gitu kan. Makanya Bilal amalan unggulannya sholat wudu gitu kan. Dia nggak pernah ninggal tuh sholat wudu. Makanya sendalnya udah di surga duluan dibandingkan orangnya. Kalau Utsman amalan unggulannya sedekah karena uangnya banyak gitu kan. Setiap ada peluang sedekah sudah ada di situ. Sedekah memang. Kalau Ali, wah ini kejeniusan pikirannya sama tenaganya gitu kan. Jadi amalan unggulan kita itu makanya nanti
di surga itu pintunya ada 8. Yang ahli sholat pertama. Nah, sholat ini ya tentu yang wajib sama yang sunnah. Kalau yang wajib doang, sunnahnya kurang, ya kayaknya nunggu dulu gitu kan. Jadi bukan ahlinya gitu. Kemudian yang kedua, pintu jihad. Pintu jihad ini ya kalau ada peluang jihad ya langsung terjun. Kalau sekarang kan kita jihadnya jihad nafsu ya, mengendalikan nafsu. Kemudian jihad politik, jihad dakwah, jihad pendidikan, jihad keluarga gitu kan. Nah, bentuknya sesuai dengan posisi di mana kita. Kayak di Palestina itu semua wajib jihad itu. Kalau kita sekarang fardu kifayah. Kalau bisa ke sono ya ikut jihad. Tapi kalau ke sono jadi beban doang itu repot juga gitu kan. Harus yang terlatih. Jadi nggak sembarangan orang ikut jihad gitu kan. Dulu ketika mau perang Badar itu kan Rasul menyeleksi siapa saja yang layak gitu kan. Ini ada 2 orang anak remaja gitu kan, umurnya baru 14 tahun. Dua-duanya pengen ikut gitu kan. Dites oleh Rasul, semuanya jago. Main pedangnya jago, memanahnya jago semua gitu kan. Tadinya mau dipilih satu doang, ini dua-duanya ikut gitu. Nah, kita keterampilannya mana juga kurang, silat juga apa Berkuda bagus jago. Silat tidak jago. Silat tidak semua jago. Mengurusi bab langkah 1000 lari keberatan tubuh. Jadi kita belum siap sebenarnya untuk jihad. Makanya kenapa Allah belum hadirkan bumi jihad di sini gitu kan. Nah, tapi kita harus tetap bersiap gitu kan. Jadi kalau sekedar ngomong takbir kenceng semua, tapi belum tentu keterampilan siap. Makanya siap jihad itu 2 institusi, TNI sama Polri ini. Makanya kenapa kita masuk ke ranah politik. Kalau ngandelin kita ya keok duluan gitu kan. Nggak terlatih gitu. Kan presiden itu panglima tertinggi kan. Artinya dia bisa memobilisir TNI atau polisi dan terbiasa main senjata. Pernah nggak ada yang udah latihan nembak nggak? Belum gitu, nembak aja belum gimana? Airsoft. Iya. Jadi memang perlu istiadat. Kemudian ada pintu sodako. Nah, sodako ada yang wajib, zakat sama sodako dan lain-lain. Kemudian ada pintu siam. Siam ini ahli puasa. Ramadan, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Daud, masuk punya ahli puasa. Nah, yang jarang puasa jangan harap nih. Kecuali Ramadannya benar diterima gitu kan, insya Allah masuk. Yang kelima itu ada ahli zikir, ahli baca Quran, zikir. Kemudian juga ada yang bakti kepada orang tua. Bakti pada orang tua ini memuliakan banget bapak ibunya. Sampai kayak cerita Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni sampai gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk haji gitu kan. Itu kisah monumental kan, artinya berbakti kepada orang tuanya itu tanpa pamrih gitu kan, nggak hitung-hitungan. Nah, baru yang ke-7 ini Ashabul Aiman. Dimanapun ada peluang kebaikan dia ada di situ. Ini kayak Abu Bakar nih, setiap ada kebaikan pasti dia ada di situ. Kontribusinya kelihatan gitu kan. Baru yang terakhir ke-8, semua kita mungkin masuk di sini, yaitu bab taubah. Orang yang taubatnya diterima Allah. Nah, kita hanya berharap itu. Kalau dihitung-hitung kan ibadah kita sama lalainya kita kayaknya banyakan lalainya deh. Ibadah paling sholat 5 menit selesai kan, kali 5 tambah sholat subuh, tambah zikir Quran, kayaknya belum beberapa jam dibandingkan 24 jam. Artinya pintu taubat ini, kalau taubat kita diterima udah aman tuh. Dan Allah janjinya kan
innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selagi belum ditenggorokan nyawa. Artinya kemungkinan kita diterima semua taubatnya, istighfar kita, taubat kita, penyesalan kita. Kemudian dari semua pintu-pintu surga itu intinya kita disuruh proses doang gitu. Udah amal soleh. Adapun hasilnya ya Allah yang sudah menentukan. Makanya nggak boleh sombong itu, nggak boleh hitung-hitungan sama Allah. Kita nggak tahu ujung kita, nggak tahu ujung akhir kita. Harapannya sih husnul khotimah kan. Tapi kalau yang datang iblis, waduh, ngiming-ngimingin kita gitu kan. Belum ada yang nawarin triliunan kan. Siapa yang datang triliunan kita berubah sikap, naudzubillah gitu kan. Belum triliunan, miliaran aja bisa kelepek-kelepek gitu kan. Nah, artinya iya, belum uang baru gitu kan. Artinya semua kita lemah kalau tanpa bantuan Allah. Nah, makanya di awal proses tahun baru ini kita harus menata ulang gitu kan. Innamal a'malu binniyat. Bahwa semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka insya Allah akan sampai. Niatnya ikut Rasulullah, insya Allah akan sampai. Cuman hati-hati, godaannya dunia sama wanita. Yang disebut itu kan oleh Rasul kan, dunia itu mencakup kedudukan, mencakup harta. Tahta sama harta. Yang ketiga khusus nih, wanita. Kita belum aja di ini sama yang apa namanya bening cantik gitu kan. Kalau diuji dengan model itu kuat atau tidak, wallahu a'lam kan. Makanya kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah dunia itu. Fitnah dunia itu ya tadi harta, tahta, wanita. Betapa orang banyak yang terperosok dalam dan itu godaan ini. bertingkat ada. Wah, Orang dari harta dulu baru ke tahta, godaan terakhirnya baru. Iya, wanita. Kita belum kan. Mudah-mudahan enggak gitu kan. Pernah sih. PSG nawarin. Promo ya. Baru sekelas PSG aja kan udah bening kan. Kalau misalnya wanitanya sudah bening, cakep, dikawinin, dinikahin gitu. Nah itu dia kena fitnah juga nggak tuh? Iya, kalau halal ahlan wasalan. Iya. Makanya kan harta, dia udah punya hartanya udah oke. Wanita ya lihat kalau ada yang bagus nikahin, ada yang bagus lagi ya maksimal 4 kali lah gitu. Iya. Nah itu yang dihancurkan. Makanya perintah Allah kan, fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini penelitian ilmiah psikologis. Laki-laki itu kalau udah punya harta, punya kedudukan, dia pasti nyari wanita. Makanya peluangnya Allah buka sampai 4 kali. Kalau udah 4 itu sudah tenang menikah. Tapi kalau belum 4 belum tenang. Belum tenang kok. Belum tenang, biasa aja. Itu bagi yang punya kedudukan sama harta. Kalau kita kan tahu diri. Saya maksudnya tahu diri. Kita manajer kan para manajernya. Jadi mengatur ulang apa namanya niatan-niatan baik itu biasanya di awal bulan, di awal tahun gitu kan, harus kita lakukan. Program ulang tadi ya. Jadi program ulang, agenda-agenda kebaikan dengan apa namanya proses-proses yang kita mungkin bisa melakukannya gitu kan. Makanya ada sedekah harian gitu kan, ada tilawah harian, doa pagi sore gitu kan. Itu juga bagian dari agenda yang harus kita istiqomah. Kemudian kalau nanti pun iblis setan membisiki kita, ya udah bismillah tawakkalna 'ala Allah. Soalnya
Kalau kita mengikuti bisikannya tadi nggak jadi. Ke masjid nggak jalan. Mau infak nggak jalan. Udah bawa gitu kan uang buat infak kotak Jumat. Kotak nggak lewat, nggak jadi. Tapi dicatat tuh jadi niat tuh ya. Kalau nggak dimasukin ya nggak jadi. Orang duitnya masih ada. Kok nggak dihitung satu kebaikan tuh? Terhalang oleh iblis. Ada kotak di pintu sono kotaknya kelihatan. Bukan rezeki kan tuh. Jadi iblis itu kalau nggak bisa menghalangi kita dari keburukan, dia mengurangi pahala kita. Yang tadinya mau nggak jadi gitu kan, niatnya udah dapat pahalanya, tapi nggak sempurna karena nggak dilakukan. Yang tadinya niat Tapi baru nyium aromanya doang gitu. Seruput. yang tadinya niat mau infak 50.000, jadinya 10.000 gitu ya. Emang sering kayak gitu tuh. Itu kerjaan setan, jadi mengurangi rencana pahala kita yang harusnya banyak. Dulu itu masih di pabrik, kan benar tuh kalau ngitung otak Jumat di masjid gitu dulu. Jadi sering uang 50 atau 100 dimasukin di 2.000. Nah, bagus Masukin itu. gitu kan. Pas kita lagi ini tiba-tiba buka, taruhnya 100, kadang 50 gitu. Iya. Nah, ada yang Tapi modelnya begitu. niatnya Iya, ini jadi- tuh, udah serius itu. Iya. Menyembunyikan pahala. Bagus. Soalnya kalau kelihatan mikir gitu. Dompet 2.000 main nih. 2.000 masih gitu. Dia lipat duluan daripada kelihatan di dompet. Kan kalau Ustadz Tamrin kalau lagi tablik buka dompet, Iya. tutup mata kalian, ambil uang sebebas-bebasnya buat infak kalian. Biasanya di dompet yang gede-gede. Nggak nyuruh ngambil di kantong. Kantong reca-reca, parkir. Iya. Baik. Dan terakhir jangan lupa doa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua ya. Pada. Mau ngopi nggak? Boleh, setelah. Nah, ntar saya ambil gelas dulu. Masih panas nggak? Udah kelihatan malu-malu di nasi. Jadi Baru utama. Udah kopi ya. Kita Dingin tadi. mana? Sudah. Biar segar.